Halo warga layar kosong dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Hari ini Mamang bakal ngebawain kisah dari drama yang dibintangi oleh Pak Bogem. Bukan sekedar cerita biasa, film ini bakal bikin kalian terdiam. Dan tanpa sadar, air mata pun bisa menetes. Karena di balik visual yang indah, tersembunyi kisah seorang pria yang berjuang. Bukan cuma berjuang melawan kondisi tubuh, tapi juga bangkit, menata karir dan menghadapi realita yang tak main-main. Semua itu ia lakukan demi satu hal, yaitu kebahagiaan wanita yang ia cintai. Tapi siapa sangka di tengah hubungan jarak jauh itu, wanita yang ia perjuangkan justru diam-diam menyembunyikan sesuatu. Bukan karena digantikan oleh pria lain, tapi ia lebih memilih ditemani oleh versi digital sang kekasih. Versi buatan dari suara, data, dan kenangan untuk mengisi ruang kosong di hatinya. Film ini berjudul Wonderland. Film ini berhasil bikin banyak orang terdiam, lalu pelan-pelan terhanyut dengan cerita yang menyentuh. Aksi Suji dan Pak Bogem bikin cerita ini makin sempurna. Mereka berhasil membawa kita masuk ke dunia yang terasa dekat tapi juga ganjil. Dunia yang bikin kita merenung dan bertanya, apa sebenarnya makna dari nyata? Dan seseru apa alur ceritanya? Tak usah berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di awal film, kita melihat seorang pria muda berbaju astronot. Seragamnya abu putih, lengkap dengan helm dan alat komunikasi di pundaknya. Dia bernama Taiju. Sekarang, dia sedang menjalankan misi seorang diri di luar angkasa. Gak ada rekan dan gak ada teman bicara. Hanya kehampaan dan ruang hampa tanpa batas yang menemani. Tapi anehnya, Taiju tak terlihat kesepian. Wajahnya justru tenang, seperti sedang menanti momen kecil untuk tersenyum. Di sela-sela kesibukannya, Taiju sering menghubungi kekasihnya yang ada di bumi. Bukan untuk sekedar ngobrol atau ngusir bosan, tapi untuk melepas rindu. Dan sedikit meredakan dinginnya hidup di tengah kesendirian itu. Di bumi, pada pagi hari yang cerah, kita dikenalkan dengan Jung In. Ia adalah pacar Taiju. Ia tinggal di sebuah apartemen kecil di tengah hiruk pikuk kota yang tak pernah tidur. Tapi sayangnya, dia susah banget untuk dibangunin. Padahal udah telat buat kerja. Namun, berkat suara hangat dan rayuan receh dari Taiju, Jung In akhirnya bisa terbangun. Dengan senyum manis dan semangat baru, pagi itu dia tak bangun dengan rambut aut-autan dan wajah cemberut, tapi dengan harapan seolah siap menghadapi dunia demi mengejar mimpi. Dari momen itu, kita bisa lihat kalau hubungan mereka bukan hubungan biasa. Ini bukan soal status atau biar gak disebut jomblo, tapi mereka udah tahu arah perahu yang sedang mereka dayung bersama. Bagi Jung In, Taiju bukan sekedar pacar, dia adalah rumah, tempat ia pulang dan berbagi cerita. Dan tentang dunia yang seringkali terasa berat. Jung In sendiri adalah seorang pramugari dari maskapai terkenal. Pekerjaannya nggak main-main dan lelahnya luar biasa. Tapi sejak bersama Taiju, semuanya terasa lebih ringan. Hanya dengan suara Taiju di pagi hari, hidupnya seperti menemukan keseimbangan. Tapi sayangnya, semua itu cuma ilusi mata, halus dan nyaris nggak disadari. Suatu malam, sepulang dari penerbangan panjang, Jung In datang ke sebuah rumah sakit. Langkahnya berat dan matanya pun lelah. Dan di balik tirai putih, terlihat Taiju yang sedang terbaring kaku. Tubuhnya dingin, nyaris tanpa harapan. Ternyata, sudah 4 bulan Taiju koma akibat insiden besar. Dan suara yang selama ini membangunkan Jung In bukanlah suara Taiju yang asli, melainkan program digital yang diciptakan dari data, suara, dan kenangan untuk mengisi kesepian yang tak tertahankan. Cerita kemudian berpindah ke sudut dunia lainnya. Kita diperlihatkan sosok Bailey, seorang arkeolog sekaligus ibu dan ayah bagi anaknya yang bernama Jia. Di mata dunia, Bailey tampak kuat dan berani, tapi di balik itu semua, dirinya nyaris runtuh. Setiap hari, Bailey menyelamatkan peninggalan masa lalu, menggali sejarah dari tanah dan pasir agar tidak lenyap di telan waktu. Namun justru, waktu itulah yang ia korbankan, waktu berharga bersama Jia. Anaknya yang tumbuh besar tanpa pelukan hangat seorang ibu. Setiap kali tugas memanggil, dia harus dia titipkan ke sang nenek yang sudah tua renta. Dari kota ke kota, negara ke negara, Bailey terus berpindah.
Kini, ia tinggal di tengah gurun pasir di Timur Tengah. Langit yang kosong dan angin membakar jadi teman sehari-hari. Kesepian dan rasa bersalah pelan-pelan menggerogoti semangatnya. Tapi luka sebenarnya justru dirasakan oleh Jia. Ia tidur sendiri setiap malam, tanpa pelukan hangat yang seharusnya ia terima. Untuk menebus itu semua, Bailey rutin melakukan video call. Jia kini tumbuh sangat cepat dan terlalu cepat. Banyak momen yang terlewat, ulang tahun, gigi copot pertama, sampai pertunjukan sekolah yang ia jalani sendirian. Bailey hanya bisa melihat dari video atau mendengar cerita dari sang ibu. Dan disitulah tumbuh rasa bersalah. Kemudian ia sadar gak ada panggilan yang bisa menggantikan pelukan. Dan tak satupun suara digital yang bisa menghapus air mata anak yang kesepian. Dari layar kecil, Jia tersenyum tipis, hangat, tapi juga menyayat hati. Karena di balik tawa itu, Bailey tahu anaknya sedang dipaksa dewasa di waktu yang belum seharusnya. Cerita kembali ke Jung In. Kabar mengejutkan datang. Taiju dikabarkan sadar dari koma. Jung In langsung terpukul antara bahagia dan tak percaya. Ia langsung lari keluar kantor tanpa sempat berdandan, tanpa pikir panjang. Yang ada di pikirannya cuma satu, ia harus sampai ke rumah sakit. Dan di balik pintu itu, duduklah Taiju di atas ranjang rumah sakit dengan mata terbuka dan kesadaran yang kini telah kembali. Namun ada yang berbeda. Taiju memang sadar, tapi sorot matanya tak lagi sama. Ia memandang Jung In seperti melihat orang asing, dingin, hampa, seolah tak mengenal sosok yang dulu begitu ia cintai. Dokter kemudian menjelaskan kondisi Taiju. Selama koma yang terlalu lama, otaknya mengalami kerusakan. Kini, ia sulit mengenali orang dan bahkan kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi. Taiju tak ubahnya seperti kertas kosong. Dan kertas itu harus kembali ditulis oleh Jung In dari awal. Penjelasan itu membuat hati Jung In tergores. Sedih iya, tapi di balik itu ia tetap bersyukur karena Taiju masih hidup. Ada harapan yang kembali tumbuh dan ia yakin hari-hari indah mereka bisa terulang lagi. Di tengah semua itu, sebuah panggilan masuk. Taiju versi AI kembali menghubungi. Namun kali ini Jung In menolaknya. Karena yang ia butuhkan sekarang bukan suara buatan, tapi Taiju yang nyata, yang bisa dipeluk dan yang bisa disentuh. Taiju mulai berlatih berjalan. Tubuhnya masih kaku, sendi-sendinya seolah berkarat setelah lama terdiam. Setiap langkah terasa menyakitkan, namun ia tetap berusaha. Dan setiap kali Taiju nyaris menyerah, Jung In selalu hadir. Bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi menemani dengan senyum hangat yang tak pernah pudar. Meskipun begitu, Taiju tetap dingin. Sikapnya polos, nyaris seperti bayi yang baru lahir. Tak ada kehangatan, tak ada canda. Tak seperti dulu saat Taiju dikenal hangat, ceria, dan harmonis. Sosok yang membuat dunia Jung In terasa lebih hidup. Kini Jung In sadar, ia harus memulai semua dari nol. Membangun kembali lembaran-lembaran yang sempat hilang karena waktu dan kenyataan yang tak bisa ia lawan. Hari itu, mereka kembali ke apartemen kecil mereka, tempat yang dulu mereka sebut rumah. Tempat penuh tawa setelah hari yang melelahkan. Segalanya masih sama, namun udara terasa dingin, sunyi, seolah tak ada kehidupan. Beberapa foto di dinding memberi petunjuk bahwa mereka pernah begitu bahagia, penuh canda, dan hangatnya romansa. Malam pun tiba. Di ruang tamu yang dulu penuh tawa, mereka kini duduk berdampingan. Di atas sofa usang yang warnanya mulai pudar, mereka menonton rekaman lama. Video masa lalu saat Taiju masih utuh, sebelum dunia mengubah segalanya. Dalam video itu, Taiju terlihat ceria. Tawa dan candanya membuat Jung In tertawa. Namun pelan-pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Karena di sampingnya, Taiju hanya diam. Tatapan kosong, seolah sedang menyaksikan kisah milik orang lain. Jung In lalu memeluk Taiju. Pelukan yang bukan sekedar melepas rindu, bukan pelukan manja atau penuh gairah, tapi pelukan yang menyimpan harapan. Ingatlah aku, meski cuma sebentar. Namun Taiju tetap diam, seolah menolak pelukan itu. Tatapannya tetap asing. Dulu, mereka berdua bekerja di langit. Taiju adalah pilot dan Jung In adalah pramugari. Kini, Jung In tidur dengan sebuah tekad bahwa suatu hari ia bisa mengembalikan Taiju yang dulu. Sosok yang selalu ada saat dunia terasa sepi. Malam pun berlalu.
Dan di pagi berikutnya, untuk pertama kalinya sejak lama, Jung In dibangunkan oleh suara Taeju yang asli, bukan versi digital, bukan rekaman, melainkan Taeju yang nyata. Namun tetap saja, pelukan itu tak dibalas. Taeju seperti hidup tapi tanpa jiwa. Wajahnya datar, seolah tak mengenal siapa Jung In. Di dapur, kejadian mengejutkan terjadi. Air panas tumpah mengenai tangan Taeju. Namun, ia tak mengeluh, tak ada reaksi apapun. Dan saat itu, Jung In mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Sementara itu, kita diperkenalkan dengan pencipta dari sistem AI Wonderland. Mereka adalah Yeonsu dan rekannya. Saat itu, mereka sedang mengunjungi sebuah keluarga terpandang. Kepala keluarga bernama Yongsik didiagnosis dengan penyakit berat. Umurnya tak lama lagi. Yongsik meminta bantuan Wonderland agar keluarganya bisa tetap bertemu dengannya. Meskipun suatu hari nanti ia sudah tiada. Yeonsu pun mulai mempersiapkan versi digital Yongsik, termasuk menggali semua rahasia dan memori masa lalunya. Namun di tengah proses itu, Yeonsu menemukan hal yang mengejutkan. Dalam salah satu foto milik Yongsik, ia melihat ibunya berfoto bersama pria itu. Dan saat membandingkan fotonya dengan milik ibunya, semuanya identik. Ia mulai menyadari bahwa Yongsik adalah ayah kandungnya yang selama ini ia cari. Dengan perasaan campur aduk, Yeonsu akhirnya bertanya pada ibunya, dan jawaban sang ibu sungguh tak terduga. Ia mengakui semuanya. Sang ibu memang sengaja tak memberitahu, karena yakin suatu saat Yeonsu akan menemukan kebenarannya sendiri. Sayangnya, waktu tak berpihak pada mereka. Saat Yeonsu ingin bertemu Yongsik, pria itu telah pergi, meninggalkan anak yang tak pernah sempat ia peluk. Cerita kembali ke Bailey. Ia sangat berterima kasih pada sang ibu karena sudah merawat dia dengan baik selama ini. Sebagai bentuk terima kasih, Bailey ingin membelikan oleh-oleh untuk ibunya. Tapi anehnya, sang ibu tiba-tiba menutup telepon. Dan dari situ, kita mulai merasa ada yang ia sembunyikan. Ada rahasia yang disimpan rapat, dan rahasia itu akan jadi momen yang mungkin bikin kita terdiam. Di tempat lain, di gurun Timur Tengah, Bailey kedatangan seorang pria bernama Hongju. Kepada Hongju, ia menceritakan kegalauan hatinya tentang sang ibu yang tiba-tiba berubah sikap. Ia yakin ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Saat sedang berbincang, tiba-tiba terdengar suara seorang memanggil nama Hongju. Tanpa menunggu lama, Hongju langsung bergegas meninggalkan ruangan. Ternyata, seluruh percakapan antara Bailey dan Hongju tadi bukan terjadi di dunia nyata, melainkan lewat teknologi canggih yang dikembangkan oleh Wonderland. Semuanya hanya pertemuan virtual. Cerita kembali berpindah kepada Jung In. Kondisinya menurun, kepala terasa berat, tubuh menggigil, hingga ia bahkan kesulitan untuk berdiri. Saat itu, ia tak ingat di mana ia menyimpan obat demamnya. Dengan tubuh lemas, ia mencoba menelpon Taeju yang asli. Tapi panggilan itu tak dijawab. Bahkan setelah berulang kali dicoba, Taeju tetap tak merespon. Ia tampak seperti seorang yang enggan menjawab. Dalam kondisi nyaris menyerah, Jung In akhirnya menghubungi kembali Taeju versi AI. Dan hanya dalam hitungan detik, Taeju versi AI langsung menyadari bahwa Jung In sedang tak sehat. Dengan suara hangat dan penuh perhatian, Taeju versi AI memberitahu di mana Jung In biasanya menyimpan obat. Dia hadir sebagai sosok yang penuh kepekaan, menghibur dan menemani Jung In di tengah sakitnya. Tapi rasa sakit itu tak juga pergi. Hingga malam pun datang, Jung In masih terguncang dan menggigil. Tidurnya terganggu oleh suara-suara aneh. Dan saat membuka mata, betapa terkejutnya ia. Di hadapannya, Taeju yang asli sedang menggelar pesta bersama orang-orang yang tak dikenalnya. Taeju sadar bahwa Jung In sedang sakit, tapi tak ada empati. Ia memilih melanjutkan pestanya, dan Jung In hanya bisa diam dengan rasa kecewa yang sulit disembunyikan. Tak tahan dengan kebisingan, Jung In pergi keluar untuk menenangkan diri. Pikirannya dihantam oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah benar-benar ia temukan jawabannya. Kenapa semuanya harus jadi seperti ini? Saat sedang larut dalam pikiran, Taeju versi AI kembali menelpon. Kali ini, ia menunjukkan perhatian yang tulus. Ia menghibur Jung In dengan cara yang membuatnya merasa dimengerti. Hangat, lembut, dan penuh kepedulian. Senyum pun kembali muncul di wajah Jung In, meskipun secara refleks. Kita lalu melihat kembali keluarga Bailey.
Jia, putra Bailey, meminta untuk bertemu dengan sang ibu. Bailey memberi harapan bahwa mereka akan segera bertemu. Namun ucapan itu justru membuat sang nenek marah. Ia dengan tegasnya mengatakan bahwa pertemuan itu mustahil dalam waktu dekat. Sang nenek sadar anak kecil seperti Jia tak seharusnya dibebani harapan yang belum pasti. Karena itu, ia memutuskan untuk pulang kampung agar dia bisa bermain dan punya teman, bukan hanya menunggu telepon dari ibunya yang selalu sibuk. Bailey kembali menghubungi, namun kali ini sang ibu sudah kesal. Ia menegur Bailey karena memberi harapan palsu pada cucunya. Ia bertanya, cara seperti apa yang kamu siapkan untuk menemui anakmu? Sang ibu bukan ingin menjauhkan Jia dari Bailey, tapi ia tak ingin melihat Jia terluka karena janji-janji yang tak pernah ditepati. Karena baginya, cinta seorang ibu bukanlah tentang memberi harapan, tapi tentang memberikan kepastian. Bailey terdiam, dan di ujung telepon, ibunya langsung memutuskan panggilan dengan emosi yang tak tertahankan. Cerita kembali ke Taeju dan Jung In. Di suatu pagi, Jung In terlambat masuk kerja. Ia kesal karena Taeju tak membangunkan seperti biasa. Bahkan saat Taeju menyiapkan makanan, Jung In memilih diam dan tak menyapanya. Di dalam lift, Jung In kembali mempertanyakan segalanya. Kenapa semua ini terasa makin rumit? Ia merasa terjebak dalam cinta digital yang membuatnya menuntut Taeju yang asli untuk menjadi sempurna seperti versi buatan. Saat menyadari ponselnya tertinggal, Jung In buru-buru kembali. Namun sesampainya di rumah, ia melihat Taeju memegang HP-nya. Wajah Jung In langsung berubah. Ia menuduh Taeju lancang, merasa privasinya dilanggar. Padahal Taeju hanya melihat notifikasi tanpa maksud buruk. Tapi kesalahpahaman itu membuat Jung In makin kecewa. Ia pun pergi begitu saja tanpa pamit. Di perjalanan menuju bandara, panggilan dari Taeju versi AI masuk. Tanpa ragu, Jung In menerimanya karena ia sangat merindukan kehangatan itu. Saking nyamannya, ia nyaris melupakan Taeju yang asli. Saat berada di dalam kereta, ia melihat pasangan lain berpelukan mesra dan hatinya hancur. Ia sadar momen bersama Taeju yang dulu mungkin tak akan pernah kembali. Karena tekanan yang makin besar, Jung In memutuskan pergi ke sebuah klub malam. Ia mencoba menghapus beban dengan segelas minuman. Untuk sementara, ia lupa semuanya. Namun saat efek itu mereda, rasa sakit justru terasa makin dalam. Dan yang ia hubungi bukan Taeju yang asli, melainkan Taeju versi AI. Karena hanya suara itulah yang kini terasa sebagai rumah, tempat untuk menangis dan menuangkan semua luka. Cerita berlanjut, Jung In pulang ke apartemen dan mendapati tempat itu dilalap api. Ia panik dan langsung mencari tahu kabar Taeju. Untungnya, Taeju selamat. Namun rekaman CCTV memperlihatkan sesuatu yang janggal. Taeju terlihat pergi meninggalkan apartemen, seperti seorang yang sengaja membiarkan kebakaran itu terjadi. Jung In langsung merasa malu di hadapan pengelola gedung. Meski malu, ia tetap membela Taeju. Ia tak ingin orang lain menyalahkan pria itu. Padahal, jauh di lubuk hatinya, ia mulai percaya bahwa Taejulah pelakunya. Saat akhirnya bertanya langsung, Taeju menyangkal semuanya. Ia bersikeras tidak melakukan hal apapun. Namun jawaban itu hanya membuat Jung In makin lelah. Jung In pergi, kali ini dengan hati yang sudah penuh luka. Karena kini, tempat yang dulu pernah mereka sebut rumah telah lenyap. Dan arah untuk melangkah pun tak lagi jelas. Pagi itu, langkah seorang nenek tampak terburu-buru. Wajahnya cemas, tangannya menggenggam erat tangan kecil Jia. Seolah-olah jika ia lengah sedikit saja, cucunya akan menghilang. Bandara itu begitu sibuk, suara roda koper yang melaju, langkah kaki yang tergesa, dan pengumuman yang bersahutan menciptakan sebuah orkestra kebisingan. Namun, bagi sang nenek, semua itu tak berarti apa-apa. Tujuannya hanya satu, yaitu menjauh sejauh mungkin dari janji-janji palsu yang Bailey ucapkan. Ia berharap kampung halamannya bisa jadi tempat yang lebih tenang, tempat di mana Jia tak lagi menatap pintu, karena Jia berharap ibunya datang membawa pelukan. Tapi Jia punya kehendaknya sendiri. Saat sang nenek sibuk membeli tiket, genggaman tangan itu terlepas. Bukan karena kecelakaan, bukan pula karena ada yang menculik, tapi karena Jia sudah punya niat, dia ingin mencari ibunya sendiri.
Dalam hitungan detik, Jia menghilang. Seperti bayangan kecil yang tahu cara menghilang dari dunia yang tak pernah benar-benar mendengarnya. Panik pun meledak. Sang nenek berteriak memanggil-manggil nama cucunya. Namun tak ada jawaban. Hanya gemuruh suara bandara dan keheningan yang semakin menyayat. Laporan dibuat, tapi bandara terlalu luas untuk gadis sekecil Jia. Waktu terasa melambat dan satu ketakutan mulai tumbuh. Mungkinkah Jia kini sedang berjalan sendiri mencari ibunya? Dengan tangan gemetar, sang nenek menekan nomor Bailey. Suaranya tercekat, lalu berkata, Jia menghilang. Bailey di ujung telepon sontak kaget. Nada suaranya berubah menjadi panik. Tapi belum sempat bicara lebih jauh, kemarahan sang ibu lebih dulu meledak. Sang ibu menyalahkan Bailey semua karena janji-janji palsunya. Kini Jia merasa dikhianati dan menolak untuk diatur. Bailey hanya bisa terdiam. Ia sadar ini semua adalah akibat dari keputusannya sendiri. Namun waktu dan jarak membuatnya tak bisa lagi berbuat apa-apa. Di tempat yang sama, Taeju tengah berada di bandara. Ia menyusul Jung In dan memaksa ikut bersamanya. Padahal sebagai pramugari, Jung In tak boleh membawa siapapun. Jung In merasa dipermalukan. Ia mencoba menjelaskan situasinya dengan tenang. Namun bagi Taeju, itu terasa seperti alasan untuk menjauh. Di tengah ketegangan itu, sebuah telepon masuk. Nama yang muncul membuat Taeju curiga. Jung In tanpa ragu menyuruh Taeju untuk menjawabnya. Begitu panggilan tersambung, wajah AI itu muncul dengan senyum hangat. Senyum yang membuat Taeju asli terdiam dan tak percaya. Ia baru menyadari selama dirinya terbaring koma, ia telah digantikan oleh versi digital dirinya, diciptakan untuk mengisi kekosongan di hati Jung In. Rasa sakit hati itu begitu nyata, namun Jung In tahu, ia tahu Taeju kecewa. Dan kini, ia membiarkan Taeju ikut agar bisa menjelaskan semuanya. Tapi Taeju tak sanggup berkata-kata. Bahkan setelah masuk ke pesawat, kesedihannya tak kunjung reda. Ia sadar bukan salah Jung In, melainkan salah dirinya sendiri yang tak mampu hadir saat Jung In membutuhkannya. Akhirnya, dengan berat hati, ia pergi meninggalkan Jung In sambil mengucapkan selamat tinggal. Sementara itu, Bailey mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, Jia muncul lalu menghilang. Ia terbangun dengan jantung berdebar. Keyakinannya pun semakin kuat bahwa Jia sedang dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk pergi. Teman-temannya mencoba melarang, tapi Bailey tak peduli. Kini ia bukan lagi seorang arkeolog, bukan staf proyek, tapi ia adalah seorang ibu yang harus menemui anaknya. Di tengah gurun yang tak berujung, Bailey sempat tersesat. Ia berputar di tempat yang sama berkali-kali sampai akhirnya ia memilih untuk menerobos badai pasir. Di kantor Wonderland, alarm darurat berbunyi. Semua sistem error. AI mereka mulai tak terkendali. Yeonsu dan Harry hanya bisa saling menatap dengan wajah tegang. Mereka tahu sesuatu yang besar dan bahaya sedang terjadi. Namun jawaban atas semua itu belum ditemukan. Kembali ke bandara, Taeju termenung sendirian. Hingga sebuah panggilan masuk. Nama pengirim tak dikenal. Ia ragu, namun akhirnya menjawab. Ternyata itu dari Bailey. Dengan suara yang putus asa, Bailey meminta satu hal, tolong temukan Jia anaknya dan lindungi ia agar tak menghilang lagi. Karena sebentar lagi, Bailey akan tiba di bandara itu. Sementara di tempat lain, Jia sedang bersembunyi. Matanya gelisah, tubuh kecilnya hendak melangkah ke sebuah pesawat. Ia ingin pergi, ingin bertemu dengan Bailey. Ketika Jia sedang mengejar sebuah pesawat, tiba-tiba sebuah mobil melaju ke arahnya. Nyaris terjadi hal yang tak diinginkan. Namun untungnya, Taeju datang di saat yang tepat. Ia menyelamatkan Jia dari hal yang bisa saja membahayakan. Dengan napas yang terengah-engah, sang nenek pun akhirnya berhasil menemukan cucu kesayangannya itu. Namun harapan Jia tak berubah. Ia masih ingin bertemu dengan Bailey. Meski begitu, sang nenek tetap memegang niat awalnya. Ia ingin membawa Jia pulang ke kampung halaman. Namun Jia menolak. Ia bersikeras untuk tetap menunggu Bailey. Karena itu sesuai dengan janji yang pernah ibunya ucapkan. Jia lalu memohon pada sang nenek agar segera menelpon Bailey. Awalnya, sang nenek ragu. Ia takut Jia kembali terperangkap dalam harapan palsu. Namun akhirnya, hatinya pun luluh. Ia tak ingin kehilangan cucunya sekali lagi. Telepon itu pun tersambung. Dan suara di ujung sana berkata, Bailey kini sudah berada di bandara.
Akhirnya, Bailey pun mengungkapkan kebenarannya. Ia mengatakan sesuatu yang selama ini disembunyikan, bahwa sebenarnya ia telah lama tiada. Tangis sang nenek langsung pecah mendengar kenyataan itu. Bailey pun meminta maaf karena selama ini ia memberikan harapan yang tak mungkin ditepati. Dia hanya terdiam, ia tidak marah, tidak pula kecewa. Ia hanya minta satu hal, agar Bailey versi digital itu tetap bersamanya, menemani hari-harinya yang sepi. Bailey pun menangis. Ia meminta maaf kepada sang ibu. Ia tahu selama hidup ia telah banyak merepotkan. Namun sebelum pergi, Bailey berjanji jika kelak mereka bertemu dengan kehidupan yang lain, ia ingin terlahir sebagai seorang ibu. Dan ibunya saat ini akan menjadi anaknya. Ia akan merawatnya dengan sepenuh hati. Tangis sang ibu pun tak bisa lagi dihentikan. Ia begitu merindukan Bailey, yang kini hanyalah bisa ia lihat melalui pantulan layar. Di tempat lain, di sebuah taman yang pernah penuh tawa dan cerita, dua insan yang kehilangan arah kini duduk bersebelahan. Mereka adalah Jung In dan Taiju. Tempat duduknya masih sama, langitnya pun masih biru, tapi jiwa mereka sudah tak seperti dulu. Tak ada banyak kata, tak ada pelukan, hanya diam yang panjang dan tatapan kosong ke masa lalu. Hingga akhirnya Taiju berdiri, tanpa emosi, tanpa amarah, ia hanya merasa hampa. Ia sadar mungkin tempatnya di hati Jung In telah tergantikan, bukan oleh orang lain, tapi oleh versi dirinya yang lebih sempurna. Versi digital yang tak pernah gagal, yang tak pernah mengecewakan. Taiju melangkah pergi sambil mengucap satu kata perpisahan. Jung In hanya terdiam, bukan karena tak cinta lagi, tapi karena merasa tak pantas lagi memohon. Terlalu banyak luka dan terlalu banyak kecewa. Namun pada akhirnya hati tetap menjadi pemilik suara terakhir. Jung In pun berdiri. Ia berlari bukan untuk menjelaskan, bukan untuk membela diri, tapi untuk memeluk dari belakang. Pelan tapi hangat, pelukan yang tak menjanjikan apapun, namun cukup untuk mengatakan satu hal, bahwa segalanya masih bisa diperbaiki. Taiju hanya terdiam karena di tengah luka dan kecewa masih ada cinta yang bertahan diam-diam. Shin kembali ke bandara. Bailey terlihat sedang berbicara dengan Hongju, namun ini bukan pertemuan nyata, melainkan pertemuan yang diciptakan oleh AI. Kini kita tahu, sebelum Bailey pergi, Hongju sempat mencintainya, namun tak pernah bisa memilikinya sepenuhnya. Kini setelah semuanya selesai, Hongju akhirnya bisa bersama Bailey. Bukan tubuhnya, bukan pula jiwanya, namun versi digital yang cukup untuk mengobati rindunya. Dan di akhir kisah, Yeonsu hadir. Ia mempertemukan kembali kedua orang tuanya. Dulu sang ibu pernah meninggalkan ayahnya, namun waktu menyembuhkan luka. Dan kini mereka bisa bersama kembali, meski dunia mereka tak lagi sama. Yang satu hidup di dunia nyata, yang satunya lagi tinggal di dunia ilusi ciptaan AI. Namun bagi Yeonsu, itu sudah lebih dari cukup, karena pada akhirnya ia bisa merasakan cinta dari keduanya sekaligus. Dan film pun ditutup dengan akhir yang membuat kita berpikir panjang tentang cinta, tentang kehilangan, dan tentang harapan yang kadang tetap hidup bahkan setelah segalanya tiada. Film ini bukan hanya tentang AI atau kehilangan, tapi tentang cinta, harapan, dan luka yang tak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Di balik dunia maya dan janji-janji palsu, ada hati-hati yang masih bertahan meski tak tahu harus percaya pada siapa. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bagian mana yang paling menyentuh buat kamu? Dan jika ada film atau drama yang harus banget Mamang bahas, boleh ditulis di kolom komentar juga ya. Akhir kata, Mamang pamit. Bye-bye.